Oke, selamat malam semuanya. Sekarang, kita bakalan tutor suara gue kedengeran nggak ya? Kita bakalan tutor, tentang mulai dari modal split, terus sampai dengan yang terakhir 789, terus habis itu dilanjutin sama, tutorial UAS ya. Ini tutorial 7 dulu, tentang modal split. Oke, boleh di-next. Oke, jadi kemarin tuh sebelum UTS kita tuh belajarnya tentang model bangkitan pergerakan sama model sebaran pergerakan. Jadi modelnya kan ada 4. Nah, kita udah belajar dari tahap pertama, terus tahap kedua. Selanjutnya itu ada model pemilihan moda, yaitu tahap ketiganya. Nah, model pemilihan moda ini didapetin dari mana? Didapetinnya dari survei perjalanan masyarakat, maksudnya survei perjalanan orang yang udah dicari nih total MAT-nya itu, sama dengan ada inputan dari jaringan transportasi. Nah, outputnya apa? Outputnya berupa MAT penumpang angkutan pribadi sama MAT penumpang angkutan umum. Terus boleh di next lagi. Ya, jadi model pemilihan moda itu ada 2 kelompok utama. Yang paling utama itu yang pertama adalah trip ends modal split model sama trip interchange modal split model. Nah, kalau yang pertama itu didasarkan kepada variabel pemilihan moda yang merupakan variabel sosial ekonomi. Itu biasanya ada di tahapan pemodelan trip generation. Tapi kalau yang trip interchange modal split itu menggunakan atribut atau variabel pemilihan moda, entah itu misalkan dari waktu perjalanan atau kenyamanan dan lain-lainnya. Itu tuh akan dilihat gitu. Masyarakat tuh lebih milih moda ini karena apa sih gitu intinya. Terus pada dasarnya model ini merupakan model bangkitan tarikan yang dipisahkan menurut modanya. Nah, pemilihan modanya itu, memodelkan pemilihan modanya itu berdasarkan atribut kondisi sosial ekonomi dan juga sesuai dengan data keluar masuk zona. Terus juga sehingga metode dan prosedur pengumuman modelnya persis sama dengan model bangkitan atau tarikan, yaitu trip rate atau regresi atau lain-lainnya. Next. Kelebihannya itu, data masukannya lebih sedikit, lebih cocok untuk perencanaan strategis, dan juga lebih cocok untuk, perjalanan di kebutuhan perjalanan di perkotaan. Kekurangannya tidak bisa menganalisis seluruh pengaruh adanya moda baru atau perubahan jaringan terhadap pemilihan moda. Next. Nah ini, jadi trip interchange modal split itu lebih ke probabilitas gitu. Jadi memodelkan perilaku pemilihan moda berdasarkan atribut perilaku perjalanan, yaitu kenyamanan, tarif, waktu tempuh, atau waktu tunggu. Datanya diperoleh dari wawancara. Jadi sebelum kita tahu nih orang-orang tuh memilih modanya apa, itu kita melakukan yang namanya survei stated preference. Nah, survei stated preference ini biasanya ada tambahan moda baru yang itu tuh bakal kita tanyain gitu ke mereka, apakah dengan adanya penambahan moda baru itu mereka mau bergeser dari moda yang digunakan waktu existing. Itu namanya survei SP atau state preference. Okay, next. Nah, ini tuh ada konsep utilitas. Konsep utilitas tuh eh konsep gimana ya? Persepsi terhadap nilai atau perubahan nilai. Jadi kayak kita lihat seberapa berpengaruhnya eh si si komponen-komponen ini tuh untuk memindahkan orang gitu intinya. Jadi misal lihat yang X. Nah, X itu dia bentuknya cekungnya ke bawah kan. Jadi mencerminkan individu yang sangat menghindari resiko gitu. Jadi dia sangat sensitif terhadap adanya perubahan. Misal harga 1.000 2.000 itu menurut mereka itu sangat berpengaruh dengan pemilihan mode yang mereka gunakan. Itu yang X karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan. Terus ada juga yang Y. Kalau Y itu netral dan yang Z itu nih yang seorang pencari resiko. Jadi kayak dia tuh lebih menyukai resiko gitu dan uh, perubahan itu jadinya kayak
lebih gampang berubah gitu intinya kalau yang Z. Next. Nah, ini konsep utilitas. Jadi konsep utilitas itu bila nilai yang dipersepsikan tersebut terdiri atas lebih dari satu variabel, maka menjadi fungsi yang dapat merupakan gambaran tentang tingkat kepuasan atau utilitas dan tingkat ketidakpuasannya. Jadi misal di sini ada UK. UK itu fungsi utilitas moda K. Misalnya moda K ini moda mobil. Bisa lain-lain sih, mobil, bus, kereta, atau lain-lainnya. Nah, terus si AK-nya itu konstanta, jadi setiap utilitas itu memang ada konstantanya. Terus lanjut dengan yang A1, A2, A3 itu. Nah, itu tuh merupakan koefisien. Jadi mencerminkan seberapa besar pengaruh masing-masing atribut moda tersebut terhadap utilitasnya. Nah, yang kita cari itu, yang kita mau adalah berarti kalau A-nya koefisien yang makin besar itu berarti itulah X-nya variabel yang sangat mempengaruhi pemilihan moda. Dilanjutin sama X1, X2-nya jadi variabel atau atribut modanya. Jadi misalnya kayak waktu tempuh, biaya perjalanan, frekuensi, kenyamanan, aksesibilitasnya. Jadi nanti kita lihat mana sih sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap pemilihan moda orang-orang. Itu apakah variabel yang waktu tempuh, apakah biaya perjalanan, frekuensi, atau kenyamanan. Gitu. Terus pasti ada errornya sih. Next. Mungkin bisa dilanjut sama Rosa. Aku beneran nggak ya? Dengar. Oke, ini berarti lanjut ke treatment dan sudating. Berarti terkait dengan lanjut model atau model dari pembagian modalnya. Biasanya itu modelnya itu diperkirakan membuat berapa persen sih orang akan memilih modal tertentu. Misalnya kayak mobil pribadi vs versus angkutan umum kayak gitu. Jadi kalau misalnya diketahui daya tarik atau utilitasnya itu jika diketahui utilitasnya itu dari mana. Jadi, maka untuk memperkirakan komposisi pemain muda dapat digunakan model di perusahaan binomial atau multinomialnya. Terus kemudian ini rumusnya pakai yang ada di layar ini yang PI sama dengan E per jumlah E itu. Jadi PI itu sendiri itu adalah probabilitas pemilih moda ke I. Misalnya kayak pemilih moda ke I gitu. Jadi dalam persen antara 0 sampai 1. Kemudian kalau V itu berarti di mana itu utilitas dari moda I. Jadi semakin besar maka semakin dipilih. Kemudian N itu berarti dia sudah dari moda yang tersedia. Mungkin contoh praktisnya itu kalau misalnya mobil pribadi lebih cepat atau murah dibanding bus, maka mungkin kemungkinan besar orang itu akan pasti memilih mobil pribadi. Dan untuk contoh dari komponen-komponen grafik ada di gambar di sebelah kanan ini mungkin lebih ke tumbuh horizontalnya itu berarti yang X-nya itu biasanya menunjukkan dalam perbedaan waktu, biaya, atau kenyamanan antara dua modanya. Kemudian di tengah itu berarti dia nggak ada perbedaan, ke kiri itu berarti semakin lebih baik mobil baik, kemudian kanan berarti mungkin contohnya angkutan lebih baik. Kalau untuk sumber verifikasi itu biasanya menunjukkan persentase orang yang memilih angkutan umum itu sendiri. Jadi kurva logit ini biasanya ketika kedua moda itu setara, berarti 50% itu akan memilih angkutan umum. Kalau misalnya nanti angkutan umum lebih unggul, berarti persentase pemilihan angkutan umum bakal naik tajam dan juga nanti sebaliknya. Kalau misalnya data pribadi jauh lebih banyak, berarti nanti proporsi untuk memilih angkutan umum itu menurun drastis, bahkan bisa mendekati nol. Jadi mungkin inti dari grafik ini itu menunjukkan bagaimana perubahan dan kenyamanan atau efisiensi dan antar moda itu bisa sangat mempengaruhi pilihan penggunanya. Terus lanjut ini ada perbandingan antara menurunkan fungsibilitas atau versus fungsi selisih utilitas. Ini lebih ke mengukur langsung antara kenyamanan atau utilitas itu sulit ya. Jadi misalnya kayak kamu tanya orang kalau misalnya berapa sih nilai kenyamanan naik mobil dibanding bus, itu sangat subjektif dan belum tentu semua orang itu bisa diberikan secara langsung. Jadi fungsi utilitas itu nggak mudah dilakukan karena harus melakukan pada responden yang sama untuk moda yang berbeda. Yang mana itu belum tentu responden itu memiliki pengalaman yang sama melakukan moda yang berbeda-beda. Jadi mungkin jauh lebih mudah membandingkan dua moda saja dan lihat dari selisih utilitasnya. Misalnya kayak
misalnya kayak mobil versus bus gitu. Jadi maka bisa digunakan rumus yang ada P1 sama P1 yang di bawah di layar ini. Ini tuh akan ngasih tahu gitu berapa baik peluang orang. Oh ya, karena belum tuh. Ini akan lebih tahu berapa peluang orang memilih moda satu dibandingkan moda dua. Mungkin fungsi utilitasnya itu, utilitas beda moda itu biasanya tergantung pada variabel kayak waktu tempuh, jadi semakin cepat dia semakin baik, terus kemudian biaya semakin baik, berarti dia semakin baik, kenyamanan dan lain. Nah, terus yang kalau misalnya dari udah dihitung itu, maka bisa disusun jadi yang rumus yang paling bawah yang P1 minggu 2. Ini di mana itu X, X, X1, XX-nya itu berarti variabel penting kayak waktu, biaya, dan lain-lain, dan A-nya itu berarti bobot muatnya. Kemudian ini ada yang ketiga ketiga. Kemudian ada set preference atau SP survey, yang mana SP survey itu adalah salah satu model untuk mengumpulkan data tentang preferensi responden terhadap dua media yang berbeda melalui pertanyaan skenario. Jadi dilakukan wawancara SP itu adalah responden yang relevan sejumlah yang dianggap mewakili. Yang mana langkah-langkahnya itu biasanya uh, nanya ke responden, kemudian dari berbagai jawaban itu kita bisa menyusun persamaan logik dan mengukur pengaruh variabel seperti waktu dan biayanya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk rumusnya itu yang ada di bawah yang ln P1/1 min P1, yang mana ini tuh adalah bentuk logik model juga, tapi pakai regresi logistik, yang mana umumnya itu dipakai dalam statistik. Tujuannya itu untuk tahu apakah yang paling berpengaruh saat seorang itu memilih moda, apakah itu waktu, biaya, frekuensi, dan bisa dipakai untuk kayak simulasi untuk kebijakan transportasi. Kemudian ini ada pemilihan moda, yang mana biasanya pemilihan moda itu berarti dari atas dulu, kita bisa lihat dari total pergerakannya, kemudian kalau misalnya bergerak, berarti dia itu berjalan kaki atau berkendaraan, umum atau pribadi, sampai nanti akhirnya ketemu pemilihan moda para transit. Kemudian ini ada network modal split, di mana network modal split ini berarti dia penggabungan antara dua proses penting. Kemudian dilakukan dengan pembebanan matriks asal tujuan dasar, biasanya orang atau penumpang, ke jaringan multimodanya. Biasanya kalau misalnya network modal split untuk perkotaan, ini matriks asal tujuan itu sudah dipisahkan antara orang dan orang, kendaraan pribadi, dan juga pengguna kendaraan umum. Selanjutnya ada program aplikasinya. Ini biasanya yang digunakan itu di ME, Equilibrium Multimodal Equilibrium, dari Kanada, yang mana ini program ME ini biasanya cocok untuk jaringan perkotaan multimodal dan juga pergerakan penumpang dan kendaraan. Dan juga biasanya juga menggunakan STAN, strategi planning of multimodal product, transportation dari Kanada. Biasanya ini untuk khusus untuk pergerakan barang atau multi commodity, yang mana untuk perencanaan bagi shipper dan carrier. Mungkin terkait untuk modal speed, tutor 7 itu dulu bisa langsung dilanjut atau mungkin ada yang bertanya dulu. Atau mungkin langsung lanjut aja ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu terkait dengan trip assignment atau pembuatan jaringan. Nah, yang pertama kita tinjau dudukan si assignment ini. Kalau kita pakai teori yang model 4 tahap yang sequential, itu posisinya dari paling bawah atau di paling akhir.
seperti itu. Jadi kita mengambil hasil dari modal splitnya kalau ada, kan dapat demand by mode-nya, di demand per modalnya seperti apa. Nah, itu akan masuk ke trip untuk menentukan arus di masing-masing ruas yang ada di jaringan kita. Oke, nah ini dua definisinya. Jadi assignment itu adalah penempat matris sinyal tujuan ataupun MAT. Kita sebutkan MAT ya. Ada jaringan jalan. Nah, makanya si model ini berkaitan dengan model pemilihan. Di ya, root. Nah, terus banyak model yang biasa dipakai untuk assignment ini. Nah, biasanya kita kelompokkan jadi dua aja. Gitu. Yang pertama yang on atau all nothing. Itu nggak terbatas sama kapasitas atau uncapacitated. Nah, sementara kalau yang kedua itu yang equilibrium assignment, itu terbatas sama kapasitas. Tentunya kalau yang di kondisi aktual, pastinya yang equilibrium lebih kapasitatif ya. Karena awan kan, kalau misalnya lebih dari kapasitas biasanya kayak ya misalnya jalan cuma maksimal tuh 2000 cm per jam, tapi kalian dapat kalian tuh beban di situ 3000 cm per jam. Nah, itu kan nggak mungkin gitu ya. Makanya equilibrium secara umum lebih baik dibandingkan yang awan ini. Walaupun awan lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Nah, terus ada beberapa variasi modelan yang butuh kepastian. Itu namanya model stokastik. Jadi pakai probabilitas misalnya. Nah, sementara yang nggak memperhitungkan itu disebut sebagai model deterministik. Untuk assignment ini inputnya ada dua. Yang pertama itu MAT, yang hasil dari distribution ataupun yang model split ya. Terus berikutnya juga data jaringan tentunya. Jadi harus punya properties dari linknya masing-masing. Dan juga sebenarnya butuh juga sih di note, cuma biasanya kita sederhanakan jadi yang di link aja. Jadi untuk terkait sama properties itu dibahas di tabel berikutnya. Nah, terus untuk outputnya ada arus di masing-masing ruas dengan dari jaringan. Setelah itu ada waktu tempuh atau kecepatan di ruas. Kemudian total panjang perjalanan misalnya pakai VKT, bisa juga yang lain. Terus ada juga total waktu perjalanan, VHT biasanya satuannya. Atau bisa juga pakai yang lain. Nah, ini nggak harus itu ya indikatornya, tapi biasanya dipakai yang hati outputnya. Nah, ini bagian modelnya. Tadi yang awal itu ada bisa sama stokastik. Terus yang equilibrium ada dua, yaitu user equilibrium itu mengikuti prinsip one drop sama. Itu ada dibagi tiga lagi. Biasanya kita pakai tiga metode. Pertama itu ya metode matematis grafis. Jadi kayak kita cuma bikin garisnya cost terhadap demand ya. Nah, itu nanti kita tarik tuh di mana mereka ketemunya si titik equilibriumnya itu. Kalau biasanya kalian belajar di ekonomi SMP atau SMA dulu kan, itu bakal ada itu ya titik potongnya antara kurva demand sama kurva supply. Biasanya di sini tuh kurang lebih kayak gitu. Itu jadi kayak demand yang menghasilkan user equilibrium. Terus, tapi itu nggak bisa dipakai buat yang lebih dari dua rute ya, dan juga lebih dari dua zona hal tujuan. Nah, kalau misalnya lebih gimana? Kalau misalnya lebih harus pakai metode yang lain. Misalnya pakai yang rank wolfing. Atau bisa juga pakai yang incremental loading. Terus ada yang metode kedua itu sistem optimum. Nah, sistem optimum ini tuh ya pakai prinsip one drop ke dua. Jadi jelasin lebih lanjut di bagian selanjutnya. Atau umumnya yang pertama itu gerakan orang itu biasanya per jam per hari per tahun. Juga barang itu biasanya per hari per tahun. Jadi nggak per jam ya kalau barang itu. Terus kalau pergerakan kendaraan, misalnya saya per jam itu hanya untuk jaringan jalan. Terus untuk model awan dia tuh nggak menentukan keterbatasan kapasitas. Nah, kapasitasnya itu ikuti satuan waktu pergerakannya. Terus untuk equilibrium ya kan capacitated ya. Makanya dia ada formulasi fungsi biayanya. Oke, untuk yang awan tadi dibagi dua. Jadi aku udah jelasin jadi aku skip. Terus untuk step modelannya, pertama nentuin rute murah dulu. Jadi kita cari yang rute termurah. Termurah itu bisa dari jarak, bisa dari biaya, BOK, bisa juga dari waktu. Jadi tergantung sama data yang disediain apa. Kedua, kita bebanin seluruh perjalanan pada rute termurah itu.
Dan yang ketiga, kita ngelakuin seluruh pasang zonanya. Untuk kelebihan awannya itu sendiri, yang pertama sederhana boleh dilakukan. Kedua, hasilnya boleh dimengerti. Sama yang ketiga itu, kalau misalnya jaringan pergerakan kita masih ada. Untuk kekurangannya, pertama, asumsinya bahwa semua orang dapat mengetahui rute tempat. Padahal aslinya kan nggak kayak gitu ya. Terus yang kedua, pada jaringan jalan dengan pergerakan untuk perjalanan yang tinggi, ataupun kalau lagi macet, itu kurang cocok metodenya. Contohnya untuk penyelesaiannya, mungkin ini dari jadi kalau yang awan tinggal nentuin yang mana yang paling murah. Nah di rute pertama itu kan yang atas itu yang biayanya kan 30 ya. Rute kedua biaya 35. Jadi kita langsung taruh ke di yang atas semua untuk demand-nya itu. Ya. Ini yang deterministik. Nah sementara kalau yang stokastik kita pakai fungsi kayak yang di mode split tadi itu. Kita pakai model logit. Jadi kita punya ya ini dari hasil survei ya. Ya, seperti apa nanti kita masukin ke fungsi logiknya itu. Jadi kita akan dapat probabilitas untuk masing-masing rutenya ini. Nah kita bisa lihat bahwa beda sama yang tadi. Tadi kan di atas semua ya. Ibu di sini semua. Sementara kalau yang setelah bikin jadi stokastik pakai fungsi ini parameter sensitivitas itu, nah itu akan berubah. Jadi sebagian di sini, sebagian di sini. Semuanya atas. Yang atas lebih murah. Oke, terus berikutnya ini yang equilibrium ya. Nah, yang pertama UE. Jadi kalau misalnya first principle-nya itu dalam kondisi equilibrium, gunanya itu nggak ada dapat mengurangi biaya perjalanan. Kalau misalnya dia pindah rute, dia mau pindah. Kalau misalnya dia pindah ke rute lain, biayanya akan lebih mahal. Ya. Nah, ini penyelesaiannya untuk jadi kita punya dua fungsi cost. Ini ada rute pertama fungsi seperti apa, rute kedua fungsi seperti apa. Nanti tinggal disamain aja gitu, C1 sama C2. Jadi kita bisa dapat berapa sih nilai X-nya ini. Dengan meng-solve di SPLDP-nya. Terus pertama itu dua variabelnya. Yang pertama pertamanya yang dari fungsi cost-nya itu, yang satu sama C2. Nah, yang keduanya itu dari jumlah demand-nya sama X2. Jadi tinggal kita solve dapatnya segini. Jadi pasti cost-nya hasilnya akan sama, tapi demand-nya akan beda. Jadi kita ingin memperoleh cost yang sama untuk di kedua rute. Nah, tadi bisa digambarkan juga pakai cara grafis ya. Jadi kayak gini. Ini fungsi yang pertama tadi yang dari fungsi di rute pertama ya, sama dengan 30 tambah 0,15 X1. Ini fungsi rute keduanya yang 35 tambah 0,8 ini. Nah, nanti tinggal kita tarik garis, ini bakal ketemu titik tengahnya atau titik perpotongan di mana. Nanti kita tarik bawah. Nah, itu adalah apa namanya? Titik kesetimbangannya atau equilibrium. Hasilnya sama kayak tadi. Cuma yang tadi itu kan lebih kita bisa lihat secara eksak berapa nilainya. Kalau ini kan udah kira-kira ya. Itu. Kayaknya untuk yang Frank Wolfi, mungkin lebih lanjutnya aku bahas di tor luasnya. Yang pertama di rute murah, terus kita taruh di rute murah itu. Jadi yang pertama pasti mulai dari awannya dulu. Mulai dari awan, setelah itu kita update si biayanya itu berdasarkan fungsi BPR. Biasanya kita pakai BPR. Lebih lanjut juga di bagian selanjutnya. Terus dikasih rute murah yang baru, nanti dibanding lagi, rata-ratain, update lagi, dan seterusnya. Diulang-ulang terus. Yang kita mempertimbangkan juga kapasitasnya. Dan diasumsikan semua pelaku perjalanannya mengetahui semua kondisi rutenya. Ini metodenya, ini DPP komponen. Jadi ada zona pertama sama zona kedua. Ini kalau kita hubungkan, terus kita punya di mana segini misalnya. Terus kita jaringannya kayak gini, rutenya ada dua rute untuk menuju si titik J itu dari zona I ke zona J. Metode yang pertama kita taruh dulu di yang paling murah. Ini yang paling murah di atas. Jadi kita taruh semua di atas. Terus setelah itu apa namanya? Kita update lagi di subkriteria pertama. Karena tadi atas sudah kita taruh semua,
pasti kinetis kan bakal lebih itu ya, lebih tinggi apa waktu tempuhnya ataupun biayanya. Makanya ketika di iterasi yang berikutnya, yang di bawah ini akan lebih murah, maka kita bebannya di bawah. Nah itu akan diulang terus nanti sampai di atas berapa, di bawah berapa. Nah itu jumlahnya itu akan paling kecil untuk semua sistemnya itu. Ya, ada parameter lambda, mungkin lebih lanjutnya di bagian selanjutnya. Nah ini untuk metodenya. Skip aja ya, karena udah 4 juga kan di kelas. Nah ini kalau incremental kayak gini. Di sorry, mungkin aku sudah. Nah ini tuh sebenarnya bisa juga pakai nggak jadi, sorry. Kali kita ya. Itu incremental, jadi bedanya adalah yang pertama kita awalkan dulu ya, biasa. Tapi berikutnya kita tuh nggak pakai parameter si lambda itu tadi. Jadi kita pakai pembebanan secara bertahap. Ini nggak langsung semua dibebanin, tapi kita membebaninnya satu bagian sebagian. Kita misalnya ini 1000, kita bagi-bagi jadi 300, 200, 200, 150, 150. Jadi untuk masing-masing iterasi dibebaninnya beda-beda. Itu iterasi pertama kan yang paling atas, yang atas kan yang paling murah ya. Kita taruh 300 di sini karena 30% kan. Karena dia karena sudah ditaruh dan dia kan bakal jadi lebih mahal kan, jadi kan di iterasi berikutnya kan. Hanya di iterasi berikutnya kita taruh di bawah 200. Berikutnya ternyata di bawah lebih murah nih. Nah, berarti kita taruh di bawah lagi. Jadi 400 dan seterusnya ya. Tuh. Itu namanya incremental loading. Barang bertahap. Nah, terus berikutnya untuk yang equilibrium. Jadi ini mengikuti yang order kedua ya. Jadi pada kondisi keseimbangan, rata waktu ataupun ongkos perjalanan berada pada tingkat yang minimum. Oke, ini untuk contoh penyelesaiannya. Jadi kita kan punya fungsi kayak gini ya. X1 berapa, X2, sorry ini ya. C1 berapa, C2 berapa. Jadi kita langsung aja kita jumlahin. Jadi X1 kali C1 tambah X2 kali C2 itu adalah si Z-nya. Z itu adalah jumlah untuk seluruh jaringan itu. Nah nanti setelah itu kita kan mau cari titik optimumnya. Berarti kan kita kalau masih ingat di kalkulus itu harus kita turunkan turun pertamanya apa. Jadi turun pertamanya kita sama dengan 0. Dapat titik ekstrim ataupun optimum. Dapat si X2 ataupun X1-nya. Jadi satu variabel aja ya. Ini kan awalnya kan masih 2 variabel ya. Jadi satu. Jadi fungsi jumlah demandnya. Jadi kita sudah dapat hasil optimum berapa, X2-nya berapa. Kita bisa dapat juga si X1-nya kan dari yang persamaan yang tadi ini. Nah, makanya dari X1 sekian, X2 sekian, kita bisa dapat jumlah ports yang paling murah untuk seluruh jaringan. Itu berapa? 3 tambah 8, 16, 160, 170-an lah ya. Tadi kita bandingkan sama yang metode sebelumnya. Sorry. Ya. Ini kan 170 berapa nih? 170 hampir 171 ya. Jadi lebih rendah yang si metode apa yang optimum itu. Nah kita konsiderasi penjumlahannya. Kan kita nyamain cost-nya. Rute pertama sama kedua, tapi kita minimalkan jumlah cost-nya dari dua rute itu. Jadi itu beda ya penentukan. Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada boleh lanjut dulu ke Jis. Oke, bentar. Kita lanjut. Bentar guys.
Oke, sekarang lanjut ke tutor 9 ya. Sebenarnya ini beberapa udah dibahas di tugas besar juga. Mungkin ini aku bahas kilas aja. Ini yang pertama terkait apa namanya BPR function. Ini adalah fungsi yang menyatakan hubungan waktu dengan arus lalu lintas. Ini juga nanti biasanya dipakai untuk ngelakuin trip assignment ya. Jadi yang dijadiin salah satu pertimbangan itu adalah waktu tempuh yang dihitung dengan si BPR function ini. Nah, waktu tempuhnya itu adalah biasanya digambarkan sama T. Terus untuk T0 itu adalah waktu tempuh saat kecepatan arus bebas atau waktu jalannya itu digambarin masih kosong. Terus untuk alfa dan beta itu koefisien yang menentukan bentuk si fungsi BPR-nya ini. Dan Q itu arus lalu lintas, sedangkan P itu adalah kapasitas jalannya. Singkatnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada free flow speed. Untuk free flow speed ini kalian juga udah sering dengar ya pasti. Ini tuh kecepatan kendaraan yang diukur pada saat kondisi jalan masih kosong gitu atau free flow. Nah, untuk perhitungannya ini kalian bisa cek juga di PKJI 2023. Ini kalian bisa lihat untuk faktor-faktornya. Jadi VB atau kecepatan arus bebas untuk MP pada kondisi lapangan. Terus VBD itu kecepatan arus bebas dasar. Terus untuk yang VBL itu adalah koreksi kecepatan akibat lebar jalur gitu. Terus yang VBHS dan VBUK itu adalah faktor-faktor koreksi kecepatan lainnya. Nah, untuk faktor-faktornya ini nanti kalian bisa cek aja di PKJI 2023 untuk yang terbaru ya. Nah, ini untuk line capacity, ini sama juga sesuai sama yang di PKJI 2023. Line capacity ya basically itu kapasitas segmen jalan ya. Ini biasanya satuannya SMP per jam. Terus untuk kapasitas jalan ini adalah intinya adalah kapasitas dasar atau kondisi ideal gitu dikaliin sama faktor-faktor koreksinya gitu. Ada yang akibat lebar jalur atau pemisah arah dan lain-lainnya itu sesuai dengan jenis jalannya dia apa dan juga kondisi jalan yang kalian tinjau itu seperti apa gitu. Nah, untuk faktor-faktornya ini kalian juga bisa lihat di PKJI 2023 langsung aja ya. Terus yang selanjutnya ini ada indikator kinerja yang kalian biasanya gunain untuk mengetahui kinerja jaringan kalian gitu secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah VKT atau Vehicle Kilometer Traveled. Kadang disebut VKM juga, Vehicle Kilometer. Ini itu adalah total jarak yang ditempuh oleh semua kendaraan dalam jaringan transportasi. Jadi rumusnya itu adalah jumlah total kendaraan dikali dengan jarak tempuh mereka gitu. Terus untuk yang kedua itu ada VHT atau Vehicle Hour Traveled. Ini adalah total waktu yang dihabiskan oleh kendaraan di dalam perjalanan di jaringan transportasi tersebut gitu ya. Ini sama, ini juga jumlah seluruh kendaraan dikali waktu tempuhnya. Terus untuk kecepatan rata-rata, ini juga menunjukkan kinerja jaringan secara keseluruhan, apakah kecepatannya terlalu lambat atau enggak, itu bisa dilihat dari kecepatan rata-rata jaringan. Itu adalah total jarak dibagi dengan total waktu, atau biasanya karena dia total satu jaringan gitu ya, digambarin sama VKT dibagi dengan VHT gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini yang paling umum itu VCR atau volume capacity ratio.
Ini rasio antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan gitu, yang menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas di jaringan transportasi kita. Ini untuk rumusnya kalian udah tahu lah ya, volume lalu lintas dibagi sama kapasitas jalan. Nah, ini kalau gambarannya di Visum yang pernah aku kerjain, ini ada volume volume lalu lintas. Terus ini biasanya ini yang merah-merah ini ngegambarin VCR jalan, volume per capacity ratio. Semakin merah berarti dia semakin padat gitu ya. Oke, mungkin untuk tutor 9 mungkin itu dulu. Ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa lanjut ke tutor UAS ya. Oke, mungkin ini aku lanjut tutor UAS untuk kelas Pak Bona ya. Aku akan share screen sebentar. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin tutor UAS untuk tahun 2022 ya, tahun 2022 yang nomor 2. Jadi yang pertama ini kita dikasih suatu jaringan ya dari I ke J. Ini dikasih ada 2 rute, rute 1 dan rute 2. Terus di kalian suruh melakukan trip assignment dengan berbagai metode. Langsung aja yang pertama ya. Yang pertama ini adalah kalian disuruh melakukan trip assignment atau pembebanan dengan metode all or nothing. Nah, berdasarkan waktu tempuh ya. Nah, jadi metode all or nothing ini adalah yang paling gampang gitu ya, yang paling simple karena dia tidak mempertimbangkan kapasitas rute yang digunakan gitu. Jadi karena dia deterministik berdasarkan waktu tempuh, kita cukup tentuin aja waktu tempuh mana yang di antara 2 rute ini yang paling cepet gitu. Terus setelah itu langsung aja kita assign seluruh arus kendaraannya ke dalam si rute yang waktu tempuhnya itu paling singkat. Nah, kalau di sini kita hitung ya, untuk T0-nya masing-masing itu ada 7, berapa nih? Sorry. 7,09 sama 10,5. Nah, karena rute 1 itu dia lebih rendah T0-nya, waktu tempuhnya, maka semua kendaraan itu di-assign ke rute 1 dan menghasilkan VCR dan speed seperti ini. Terus lanjut, yang kedua ini beda sama AON, ini menggunakan metode incremental assignment. Jadi untuk arusnya itu dibagi ke dalam beberapa segmen gitu ya. Dengan beberapa persen-persenannya ini diketahui dari soal. Jadi kalian ngelakuin iterasi satu persatu. Yang pertama ini kalian assign dulu misal 15% gitu ya. Jadi si arusnya yang di-assign itu cuma sejumlah 975 untuk yang iterasi 1. Dan ini masuk ke yang mana, sama kayak yang tadi, ini masuk ke waktu tempuhnya itu paling kecil.
Nah, jadi yang iterasi 1 itu berdasarkan iterasi 0 ya. Karena dia volumenya belum ada, masih 0 semua, maka, si TR-nya ini masih sama seperti T0. Makanya dia desain ke rute 1. Terus, selanjutnya lanjut ke iterasi 2, ini masukin yang ini, yang apa namanya, 25%, sama kita pilih waktunya itu yang paling kecil, tapi berdasarkan si nilai TR ini ya. Jadi udah bukan berdasarkan nilai T0 lagi. Ini kalian lanjutin terus sampai dengan, iterasi ke-6 gitu, atau berapapun yang diminta di soal gitu ya. Nanti kalian lanjutin dengan berdasarkan waktu tempuh yang ada di TR ini. Terus, nanti kalian tinggal rekap aja berapa VCR-nya dan juga berapa speed-nya gitu di akhir, untuk tahu kinerja si jaringannya ya. Terus, yang ketiga, ini, kalian, melakukan pembebanan atau assignment dengan menggunakan metode Frank-Wolf. Terus, di sini udah diketahui juga nilai lambda-nya itu 0,5 dengan maksimum iterasi 6 kali ya. Terus, cara-caranya gimana? Ini sebenarnya hampir mirip sama yang incremental tadi, tapi, untuk apa namanya, untuk nentuin iterasi selanjutnya itu, nggak pakai, persentase kayak tadi gitu. Ini misal kita mulai dari iterasi ke-0 gitu ya. Misal kita mulai dari iterasi ke-0. Ini VA-nya kita, assign dulu yang pertama ke yang T-nya paling rendah dulu ya, buat inisialisasinya. Terus, yang selanjutnya kan, udah ketemu nih TR-nya. Karena dia udah di-assign semua, maka kan, TR-nya jadi gede gitu ya. Maka yang di selanjutnya itu di-assign-nya ke yang, rute 2 nih, di FA. Terus selanjutnya untuk menghitung VA-nya, kalian hitung pakai, rumus ini, VA sama dengan FA ditambah lambda, dikali VI-1 dikurangi FA gitu. Nah, dari FA ini nanti kalian bakalan bisa hitung si nilai TR-nya lagi gitu. Nah, ini dilakuin berulang, terus untuk yang selanjutnya iterasi 2 ini based on TR yang ini ya. Jadi kayak gitu terus nanti sampai, batas iterasinya iterasi 6 gitu. Nanti kalian bakalan dapetin kayak gini. Nah, sebenarnya emang kalau assignment yang pakai Frank-Wolf ini bakalan lebih, apa ya, pembagiannya tuh lebih, merata gitu dibanding, pakai AON tadi. Dan kalau yang incremental itu juga, merata atau enggaknya itu tergantung sama, persentase yang dikasih di soal gitu ya. Nah, terus untuk, yang keempat itu kalian disuruh memberikan komentar atas perbandingan metode dan arus serta waktu tempuh yang yang diperoleh, sorry, dan dari metode pembebanan di atas gitu. Menurut Anda mana yang paling cocok? Jadi untuk nomor 4 ini, kalian, jabarin dulu aja hasil pembebanannya seperti apa gitu ya, dan mana yang paling, bagus gitu. Sebenarnya, mana yang paling bagus itu, subjektif. Subjektif kalau jaringannya tuh masih, sangat kecil gitu. Ini kan jaringannya cuma 2 rute ya. Jadi sebenarnya kalaupun, pakai all or nothing itu masih, bisa gitu. Masih bisa meskipun nggak mempertimbangkan, kapasitas. Tapi keuntungannya adalah dia, metode yang paling simpel gitu, paling cepet. Sedangkan untuk, incremental dan Frank-Wolf ini, jauh lebih ribet dibandingkan all or nothing. Tapi kalau misal jaringan transportasinya dia lebih luas, pakai incremental pakai metode yang 2 ini, atau disebutnya user equilibrium, itu biasanya lebih, akurat gitu. Karena kalau all or nothing kan hanya di-assign ke 1 rute gitu ya, yang paling rendah.
waktu tempuhnya. Jadi nanti kalian bisa jabarin aja kelebihan dan kekurangan dari metode yang kalian pilih gitu. Misal kalau Frank Wolf dia lebih spesifik tapi lebih ribet gitu ya. Dan harus diketahui nilai lambdanya. Terus yang incremental ini juga sama, dia lebih spesifik tapi harus diketahui persentase pembagian demand-nya gitu. Sedangkan kalau yang all or nothing ini nggak ribet sama sekali, tapi memang kurang akurat untuk jaringan yang lebih besar. Oke, untuk yang tutor tahun 2022 terkait assignment mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada mungkin bisa lanjut dulu aja ke yang lainnya. Oke, mungkin aku lanjut ke aku dulu ya. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang AON atau all or nothing. Yang mana yang pertama-tama mungkin prinsip dari AON sendiri itu berarti semua arus dari kode itu dialokasikan ke rute tercepat atau shortest path berdasarkan waktu. Jadi dia nggak mempertimbangkan kemacetan atau distribusi volume, jadi kayak cuma memilih rute dengan waktu yang terpendek. Mungkin langkah umumnya itu dengan menghitung total waktu tempuh dari satu rute dari satu tujuan, kemudian menghitung rute dan waktu tempuh tersebut, kemudian melakukan alokasi seluruh permintaan OD ke rute tersebut. Mungkin untuk langkah-langkah pengerjaannya, ini sebenarnya nggak ada soal yang mengenai penghitungan AON ya di tahun 2000 sebelumnya. Jadi aku ngambil di contoh soal 2023, tapi sebenarnya ini nggak diminta untuk ngerjain dalam AON, tapi mungkin aku bakal sedikit menjelasin langkah-langkah pengerjaan AON pakai soal yang di 2023. Ini kan diketahui dari jaringan jalannya, kemudian diketahui data-data yang dibutuhkan kayak anut, binut, kemudian panjang, kapasitas sama FFS-nya. Kemudian diketahui juga pergerakan antar zonanya. Kemudian ini mungkin aku langsung contohin untuk perhitungan AON. Jadi pertama mungkin bisa direkap juga ya, ini MAT-nya. Jadi MAT-nya ini aku pakai Z-nya kasih 0, jadi mungkin untuk yang pergerakannya bisa langsung 2.200 sama 1.600 dengan penjumlahan. Kemudian diketahui juga untuk alfa betanya itu sebesar 0,5 sama 3,5. Sama ada di data dari ruasnya kayak anut, binut, kemudian panjang, kapasitas sama threshold speed-nya. Sama jaringan jalannya di sini. Mungkin bisa langsung aja. Jadi ini kayak tadi udah direkapitulasi, kemudian kita bisa mengerjakannya dengan memulai yang pertama ini bakal dilakukan kayak concatenate. Ini kayak dia cuman buat kayak kode aja buat nanti perhitungan yang ada di bawah ini, buat mempermudah perhitungan aja gitu. Kayak kode unik lah dengan cara menggabungkan anut sama binutnya. Kemudian TO ini dapat dari jarak per FFS dikali jarak per FFS dikali 60. Langsung dimasukin aja sesuai berdasarkan rumus. Kemudian setelah itu bisa lanjut ke perrutenya. Jadi nanti karena yang diketahui kan dari diketahui MAT-nya kan dari 1 ke 2, 1 ke 3 sama 2 ke 3. Jadi kalian langsung bisa ngebagi untuk per rute ini, kemudian dilihat dari jaringan jalannya. Ini misalnya dari 1 ke 2, 1 ke 2. Misalnya nomor rute 1. 1 ke 2 ini kan dia banyak jalan ya, kayak ada dari yang bawah ke kanan, kemudian bisa langsung ngilang atau kanan ke samping, kanan ke bawah gitu. Jadi kalian bisa langsung merekap aja misalnya kayak yang pertama dari anut ke binutnya dari berarti 11 ke 15. Kemudian yang kedua berarti 11, 14,
11 ke 14, 14 ke 15. Yang ketiga berarti 11 ke 12, 12 ke 15. Kayak gitu untuk yang lainnya, untuk rute yang lainnya. 1 ke 2 digituin, kemudian 1 ke 3 juga sama dengan penggunaan yang sama, kemudian 2 ke 3 juga kayak gitu. 1 ke 3 ini kan banyak banget ya, jadi mungkin ya bisa dilihat dari arahnya juga, kayak panahnya kemana, ini juga bisa diikuti langsung sampai nanti ketemu di angka 3 ini. Kemudian ini bisa direkap aja, kemudian setelah anut binutnya dapat, ini ada TOR. TOR ini kayak waktu total dalam menit untuk rute tersebut. Jadi kayak dari anut ke binut itu berapa menit yang diketahui. Nah, ini bisa dilihat dari karena tadi kita udah ngasih kode unik ini, jadi mungkin mempermudah untuk pencarian kayak anut ke B, A ke B ini berapa menit sih kayak gitu. Ini buat di perhitungan ini aja untuk mempermudah mencari datanya. Ini bisa langsung dilihat dari sininya, TO-nya untuk bisa ditaruh di TOR-nya ini. Kemudian jadi kayak jarak anut ke binut ini berapa menit. Kemudian nanti TOP ini kayak total aktual waktu terbitnya. Jadi kayak penjumlahan dari anut ke binut itu berapa menit yang dibutuhkan gitu. Misalnya nomor 1 dari 1 ke 2 dengan rute yang pertama ini kan 11-15, jadi cuma butuh 10 menit. Kemudian kayak misalnya dari 1 ke 2 dari yang nomor rute 2 ini 14 sampai ke 15 berarti dia ditambahin 5 menit tambah 6 menit kayak gitu. Sampai seterusnya kayak yang lain juga kayak gitu. Setelah itu dari sini kalian bisa melihat dari tiap rute ini, dari tiap kayak 1 ke 2 rute ini tuh yang paling kecil yang mana gitu kan. Kalau misalnya dari yang 1, 2, 3 ini dia TOP atau total aktualnya itu kan waktu tempuhnya kan di 9,9. Jadi bisa ditaruh di data ini bisa taruh ke sini ke volume aktualnya. Terus kemudian dari 1 ke 3 yang paling kecil yang mana dicari rute dengan waktu tempuh terkecil di 13,8 bisa ditaruh dari 1 ke 3 berarti ke 900 gitu. Kemudian di 2 ke 3 juga sama. Karena ini cuma 1, 2 ke 3 jadi ya setelah itu VA ini volume aktualnya dibuat apa? Volume aktualnya dibuat nanti perhitungan di sininya. Ini nanti gimana caranya? Jadi misalnya 11 ke 12, anut ke binut kan 11 12. Berarti bisa dilihat di sini yang pakai anut binut 11 12 itu yang mana aja sih volumenya itu kayak gini. Misalnya ini 11 12 berarti di yang nomor rute ketiga ini dari 11 12 dia tinggal tambahin aja kayak di sama aja yang mana yang melewati rute 11 12 ini. 11 12 ini ada, kemudian ini 11 12 juga ada di yang 1 ketiga. Tinggal dijumlahin aja kayak gitu sampai semuanya juga kayak gitu ya, manual dicari aja kayak misalnya ini 11 14. Kenapa dia 0 ya karena volume aktualnya dia nggak ada kayak yang melewati situ. 11 14, 11 14. Kayak gitu sampai di akhir. Kemudian setelah itu maka dapat dicari juga untuk T-nya. T-nya ini pakai rumus yang udah dijelasin sebelumnya ya, yang di tutor berapa ya tadi? Tutor 8 nggak salah, tutor 9. Dia pakai BRP ya, Biro BPR, fungsi BPR. Dia pakai fungsi BPR, berarti kayak ini yang di layar T sama dengan T0 dalam kurung 1 plus alfa per V kali V per C pangkat beta. Ini tinggal dimasukin aja sih rumusnya dari T0-nya yang udah diketahui, kemudian dari kapasitasnya juga diketahui, sama alfa beta juga diketahui. Ini tinggal dimasukin, kemudian T-nya ini dari menit dijadiin dikonversi ke jam, tinggal dibagi 60. Kayak gitu, terus kemudian ini VCR-nya didapat dari VA per kapasitasnya. Jadi tinggal dibagi aja untuk VCR tiap kemudian speed-nya juga bisa langsung dibagi aja dari panjang dibagi dengan waktu kerja. Kayak gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, yang dicari kan ini ya, PKM, PHT, terus kemudian VCR, total VCR-nya, speed-nya. Jadi kalian tinggal, kalau PKM itu berarti dia tinggal dikali aja jarak dikali sama volume aktualnya. Tinggal dikali terus dijumlah. Bisa langsung disankronikan kadang harus pakai Excel. Dan PHT ini bisa dikali dari T per jamnya, karena dia udah dibagi 60, berarti langsung T dalam jam, dikali sama volume aktualnya tinggal dijumlah juga.
Kemudian VCR berarti kayak karena udah dihitung juga tadi, berarti tinggal di average saja. Kemudian mean speed juga tinggal di average. Mungkin untuk perhitungan AOM, soalnya tuh biasanya kayak gini, jadi kayak ditanyain dari pertanyaan kreatifnya berapa menggunakan perhitungan AOM. Kemudian ini juga ada contoh soal yang 2 sebenarnya sama banget, cuman mungkin beda di jaringan jalannya, dia agak beda gitu. Dia arah-arahnya cukup berbeda lah jaringan. Jadi mungkin tinggal disamain aja, tapi selebihnya dari kayak rumusnya, kemudian apa aja yang digunain sebenarnya sama banget. Jadi AON ya udah lebih gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Untuk terkait dengan hitungan alternatif. Kalau misalnya nggak ada yang mintain, mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya dulu ya, Steph. Gimana, Steph? Bentar ya. BTW untuk kelas siapa Harun itu soalnya dari asisten bikin, jadi silakan diperhatikan tutor hari ini ya dengan baik. Tadi buat kelasnya boleh di-mute dulu nggak ya? Mute dulu ya. Oke, untuk yang komponen tadi ya, ada jaringan seperti ini. Jadi kita suruh bandingin yang pertama tadi pakai incremental assignment. Yang kedua kita pakai annual fee. Setelah itu kita akan melakukan mode split atau mode shift ketika dibikin kasus bahwa akan dibangun LRT di situ. Nah itu pakai fungsi logit ini. Siapa Harun ntar juga akan dipelajari ya. Terus nih untuk nilai-nilainya, parameter-parameternya kita agak ribet tapi sebenarnya nggak terlalu rumit-rumit amat kalau untuk yang mau. Terus setelahnya kita ninjau lagi, kita akan segmen lagi setelah di mouse split. Sebenarnya itu soal take home ya, cuma sebenarnya nggak susah nih. Nah ya, harusnya yang take home basic juga mirip-mirip kayak gitu sih. Karena bahannya apa lagi? Langsung ke Excel-nya. Oke, ini buat Excel bagian incremental. Jadi kita data dulu. Kita tadi kan udah dapat MAT-nya ya. Dari zona pertama ke zona kedua itu 2000. Zona pertama ke zona ketiga itu 1200. Dari zona 2 ke zona 3 itu 1600. Nah, mungkin review sedikit. Tolong jangan dilupakan bahwa kita punya yang namanya, jangan lupa untuk membedakan yang namanya zona sama link ya. Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Terima kasih. Oke. Nah, untuk yang segitiga itu namanya zona atau zone. Itu centroidnya dari zona. Jadi, nah di situ tuh ada garis putus-putus. Nah itu namanya konektor. Jadi zona ataupun centroidnya itu harus dihubungkan ke salah satu node pada jaringan supaya nanti bisa masuk si demand-nya itu. Kalau nggak dihubungkan nanti nggak bakal masuk. Kayak yang kalian kerjakan di visum kemarin itu. Kalau nggak ada konektornya, kalian nggak bikin konektornya, ya nggak ada demand-nya jadinya. Masuk di. Nah, dari situ kita bisa bikin juga contohnya tadi. Kalau misalnya buat yang si bingung, gimana sih jalan tweet ini tuh? Nah, itu tuh dari semua kemungkinan rute antar pasangan zonanya itu. Jadi misalnya dari zona pertama ke zona kedua ini. Nah, itu kan kita mulai dari satu-satu ya pasti. Karena zona pertama itu di satu-satu centroid terhubungnya.
Nah, itu tuh bisa dari 11 dulu, baru ke 1215, atau bisa juga dari langsung ke 15, atau bisa juga dari 1415. Nah, sebenarnya bisa juga kalau misalnya di sini tuh ada apa ya? Ini arahnya kalau misalnya nggak ke sini, bisa juga dari sini. Ini kan karena arahnya ke kanan semua, jadi cuma ada 3 itu aja. Lebih sederhana. Tapi pokoknya hati-hati ketika kalian dapat jaringannya ada direct atau apa? Ada arahnya gitu. Itu harus diperhatikan baik-baik. Semua kemungkinan yang dimungkinkan untuk ya, jadi antar pasangan zonanya itu. Itu kalian data semua. Terus untuk zona 13 dapat 5 kemungkinan. Dia udah jelasin sebenarnya. Skip. Nah, sementara kalau zona 2 ke zona 3 itu kan cuma satu kemungkinan ya, karena nggak ada yang lain lagi. Jadi ini pakai awan dulu yang pertama. Jadi awan itu fungsinya sebenarnya untuk mengawali si incremental ataupun yang Frank-Wolfe nanti. Tuh. Ini udah jelasin, jadi aku nggak jelasin yang awannya. Setelah nanti kalian ngebanin, yang paling apa namanya paling kecil si TOP-nya itu, TOP itu adalah TOR itu adalah T 0, adalah T atau waktu perjalanan untuk salah satu linknya, untuk linknya itu. Nah, sementara kalau TOP ini adalah total waktu perjalanan untuk rutenya itu. Jadi semua link yang menghubungkan, rute itu kan dihubungkan sama beberapa link ya. Nah, total dari beberapa link itu waktu perjalanannya itu ditotalkan, itu jadi TOP. Nah, kita cek TOP-nya untuk masing-masing rute. Satu ke dari zona pertama ke zona kedua itu kan yang paling kecil kan yang di 9,9 itu kan. Jadi kita membanding di situ. Nah, bedanya sama yang Aon ataupun yang Frank Wolfe kan diawali dengan Aon juga ya. Dan itu agak beda karena kita ngebebaninnya bertahap. Jadi kan kita dikasih tahu tuh bahwa untuk yang untuk iterasi pertama kita banding 40%. Jadi 40% yang dikali sama si total demand-nya untuk sangat zona itu. Nah, kita taruh beban yang 800 ini di yang paling kecil TOP-nya. Karena kita konsiderasi di sini adalah waktu, bukan biaya. Nah, terus setelah itu yang di zona kedua juga sama, taruh di yang paling kecil, yang paling kecil 13,8 ya TOP-nya. Pasang zona ketiga juga sama. Kebetulan pasang zona ketiga kan cuma satu ya, rute. Itu jadi kalian nggak usah tinjau lagi gitu. Udah pasti di situ taruhnya gitu. Situ aja pasti. Nah, itu setelah itu kita ngedata di untuk ini kan ya pasangan Android sama binary 1112. Nah, kita nyari di bawah ini yang mana yang mengandung 1112 ini. Kan ini ya. Satu. Terus ini lagi, dua. Dan seterusnya kita cari semuanya. Nah, kita setelah nyari itu kita akan menjumlahkan semua rute yang punya atau yang melewati link 1112 itu. Kita jumlahin. Dapatnya berapa? Di situ dapatnya sekian. Untuk P1-nya. Nah, setelah itu kita baru ngitung si T-nya lagi. Jadi kita hitung ulang T-nya setelah dibebani. Pakai yang BPR langsung ini. Si BPR. Nah, lalu setelah itu, setelah dapet T-nya ini, untuk yang iterasi pertama, kita nyari. Terus kita taruh di bawah sini. Masing-masing linknya itu. Setelah itu kita kaliin lagi jadi TP. Setelah itu kita banding lagi. Dan seterusnya sampai iterasi yang terakhir. Dapatnya adalah di hasilnya ya. Untuk yang iterasi terakhirnya. Kita konversi ke dalam jam. Jadi kita bagi saja sama 60. Terus nanti kita dapetin CR-nya dengan cara bagi antara VA pada kondisi pada iterasi terakhir dengan kapasitasnya. Setelah itu kita hitung speednya dengan cara membagi si T-nya itu, si jaraknya itu, kilometernya itu dengan T yang sekarang, bukan T yang pada kondisi peak flow ya. Jadi jangan sampai salah. Di jarak linknya itu
dibagi sama waktu tempuhnya yang setelah dibebani. Iterasi terakhir. Dapat berapa speed. Nah, setelah itu kita bisa ngitung si PKT, PHT, dan seterusnya. Kalau ini PHT-nya ya, mau dihitung. Jadi kita sum produk aja. Jadi kita total antara perkalian PA kali T untuk semua linknya. Dapat PHT. Untuk yang incremental. Jadi yang incremental relatif gampang ya. Oke, lanjut ke yang agak susah. Susah adalah yang di Frank Wolfe ini. Karena agak ribet. Nah, di soal yang tadi itu, kita tuh maksimal iterasinya ke 10. Jadi agak nguli sebenarnya kalau misalnya nggak konvergen itu. Kalau kalian mau tetapin stopping kriteria di berapa epsilonnya. Jadi kalau misalnya nggak ditetepin, udah kita ikutin aja batas maksimal iterasinya. Ini kita lihat lagi si ametengnya kayak tadi di soal. Terus kita tahu dari soal itu bahwa alfanya 0,5, betanya 3,5. Kebetulan sama untuk semua rute ataupun semua linknya. Kalau misalnya beda, ya berarti kalian harus semangat terus beda-beda nih. Apa alfa sama biar lebih mudah. Terus ini yang biru-biru abaikan dulu ya. Sebenarnya apa link yang dibangun LRT. Jadi abaikan dulu untuk yang bagian ini. Sama kayak tadi, kita data dulu, terus kita lakukan out. Yang iterasi pertamanya. Iterasi ke 0. Jadi iterasi ke 0 itu adalah iterasi untuk tahun. Nah, kita akan mulai rank wolfing-nya di iterasi yang pertama. Jadi kan setelah dibanding, nah kita dapat lain lagi yang tadi ya bilang belakang untuk semua rute yang mempunyai yang mengandung link tersebut. Kita bisa dapat T-nya dengan cara pakai BPR function. Kita taruh lagi ke bawah. Nah, sini kita akan mulai rank wolf. Kita berbanding dulu di apa namanya yang paling kecil si waktu tempuhnya. Lalu kita taruh di atas ini lagi si nah ini FA-nya. Nah, setelah itu kita ini A dikurangi P dari indeksnya amin 1. Jadi FA dikurangi P di yang sebelumnya. Ini kebetulan karena iterasi 0 jadi ini P0. Ini P0. Jadi kalau di iterasi berikutnya nanti dikurangi sama PA di yang iterasi sebelumnya. Ini negatif apa? Biarin aja negatif. Ini misalnya lambda kan masih belum tahu ya, jadi kita bisa satu aja gitu. Ini T-nya kita bisa ngitung dengan pakai BPR function. Nah, terus nanti kita hitung errornya dengan cara mengabsolutkan selisih antara T iterasi yang sekarang dan iterasi yang sebelumnya. Itu jadi apa namanya errornya, absolute error. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah sebelum kita lanjut ke iterasi berikutnya, kita harus closing si Z-nya ini. Z ini adalah hasil perkalian antara ini dua ini. Sisi FA dikurangi P di sebelumnya dikali sama T untuk masing-masing rutenya. Jadi selisih volume dikali sama waktu tempuh yang dihasilkan. Jadi BPR kasih yang sekarang. Nah, setelah itu kita errornya kita rekap juga di hasil perkalian antara PA dengan T, sorry PA yang sekarang dengan T yang sekarang harusnya sama dengan nilai mutlaknya soal errornya. Nah, ketika nggak sama berarti dia ada errornya. Gak apa-apa. Makanya kita harus nge-goal si ininya supaya kita tahu berapa errornya. Nah, kita bisa juga apa namanya apa sih namanya? Kita bisa optimalkan masing-masing iterasinya. Jadi kita akan lanjut terus ke iterasi berikutnya sampai dia optimal. Ini kita set ke 0 untuk yang si nilai Z-nya. Ini salah adalah yang di lambdanya. Jadi kita ubahnya di lambda. Karena lambda akan dipakai di bawah sini. Lupa bilang lambda dipakai di mana.
Nah, didapatnya 0,23 untuk iterasinya sekarang. Jadi yang kita nolkan tuh bukan di errornya, tapi di z-nya. Lambda itu akan dipakai di, bentar, aku lupa. Nah, di sini ya. Jadi di fungsi PA-nya ini. Ya, itu fungsi FA tambah lambda dikali sama minus ini. Minus selisihnya ini. Itu hanya lambdanya akan berpengaruh untuk goal seek-nya nanti di yang Z. Nah, itu kita lakukan terus. Setelah itu kan kita bakal dapet tuh si, apa namanya, ini. Nah, kita masukin ke sini. Ini T yang terbarunya. Jadi kan pas kita closing kan berubah kan T-nya. Nah, itu kita masukin ke sini. Baru nanti kita bebanin lagi. Jadi jangan langsung dibebanin dulu ya, tapi kita goal seek dulu si Z-nya itu untuk iterasi yang apa yang lagi dilakuin sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi setelah itu kita bebanin lagi di yang paling rendah. Ini kebetulan yang dapatnya yang paling rendah di rute ketiga sekarang. Tadi kan di rute awalnya kan di rute pertama, terus habis itu kedua, sekarang yang ketiga. Paling kecilnya untuk rutenya. Nah, kita lakukan juga buat yang pasangan zona kedua sama ketiga. Untuk setelah itu kita lanjut lagi, iterasi lagi, nanti kita gosik lagi dan seterusnya sampai 10. Kalau kalian mau tetepin scoping kriterianya. Berapa errornya? Nah, kalau segini ya udah stop dulu. Nah, udah iterasi ke 10 maksimal kan disalahkan 10 tadi ya. Dapat sekarang errornya udah 0,009 jadi udah cukup. Itu ya. Nah, yang kita pakai adalah yang P ini. Ini volume di ruasnya ya. Nah, ini volume di ruasnya. Ini hasil akhirnya. Dapat juga T hasil akhirnya. Dapat berapa T dalam jam dan seterusnya sama kayak tadi lagi pokoknya. Jadi cari PKT-nya, PKT-nya sama PCA rata-rata sama kecepatan rata-rata juga. Tuh. Kalau VK tahu ya, di jumlah VA yang tadi yang di iterasi terakhir dikali sama panjang si linknya itu. Dikali berapa kilometernya? VKM atau VKT. Tuh, ada yang mau ditanyakan sampai framework ini? Bos, Ya. boleh minta tolong ulangi lagi yang goal seek nggak, Bos? Oh, Yang buat nyari lambda-nya gitu. itu lambdanya pertama kita asumsi dulu, misalnya mau berapa? 1 gitu. Tapi jangan lebih dari 1 ya, karena kalau lebih dari 1 dia akan error. Ini nggak bisa di-goal sih. Nggak bisa kita pakai 1 sih. Nah, tadi kan kita udah dapetnya si apa namanya rekapitulasi FA-nya ini dari yang tadi kita setelah iterasi pertama ya. Jadi setelah AON kita dapatkan berapa tuh tes setelah di AONin. Nah, kita bebanin, jadi kita rekap di sini di FA-nya ini. Terus kita hitung FA min P yang sebelumnya. Jadi kita bisa ngitung PA-nya pakai rumus ini. Jadi apa namanya FA sekarang ditambah sama lambda dikali sama minus dari selisih FA dengan volumenya sebelumnya. T-nya ngikutin kan ya, pakai BPR function. Jadi hasil PA-nya ini kalian hitung. Jadi lambda yang, nanti Z-nya kita goal seek. Set cell-nya itu yang di Z ini. Value-nya 0. Misalnya yang lambda. Oke. Sorry. Oh. Menu goal seek-nya nggak kelihatan, Bos. Iya. Ya, screen ini. Betul nggak? Ya. Oke, mantap. Nah, ini di Z-nya di goal seek. Terus to value-nya 0. Ending cell-nya yang di lambda-nya ini. Oke. Jadi setelah itu kita dapat berapa T-nya. T-nya kita pakai ke TR di iterasi kedua. Aman?
Oke bos, kasih. Oke. Ada lagi? Oke, lanjut dulu ya. Lanjut ke yang soal berikutnya. Kita mau shift. Ini agak panjang. Kita rekapitulasi dulu parameter-parameternya, berapa koefisien untuk masing-masing moda, masing-masing parameter. Nah, ini kita dikasih tahu juga bahwa kita punya data nih, berapa tingkatnya mana, jarak aksesnya, dan seterusnya. Untuk masing-masing moda. Terus setelah itu kita punya data lainnya seperti ini. Nah, ini karena nggak dikasih soal tuh si MP-nya, jadi kita asumsiin aja. Nah, PC-nya 1, MC 0,4. Nah, di sini sebenarnya yang aneh adalah waktu tempuh. Karena biasanya tuh yang PC lebih lama dibandingkan MC. Jadi biasanya kan mobil kan lebih lama dibandingkan yang motor kalau di jalan biasa. Jadi ternyata di soal ini ya MC lebih lama. Ya udahlah ikutin aja. Kenapa asumsi kayak gini? Karena tadi kan itu ya unidirectional ya. Karena cuma satu arah tadi jalannya. Ya, asumsi aja kayak gini. 2/1 volume rendah. Jadi dapatnya kan kapasitas sekitaran ya sekitar segini lah, 1.300 sampai 2.000 gitulah. Terus nanti kita bisa pakai EMP-nya yang nih 0,4 nih. Nah, pokoknya ya asumsi aja lah. Jadi MAT-nya kita rekap dari yang tadi hasil yang setelah mau pakai yang incremental atau pakai yang Frank-Wolfe, pokoknya kita rekapitulasi. Sebenarnya nggak harus kayak ini bentuknya, cuma yang aku lebih nyaman. Nah, kita tahu bahwa tadi kan soal ada persen ya, persen motorcycle-nya. Itu dimasukinnya di yang bagian ini gitu, untuk bikin MAT yang ini setelah dibanding. Jadi jangan langsung pisah di bagian Frank-Wolfe atau incrementalnya ya. Jadi yang langsung dipisah di assignment-nya, tapi kita pisahnya pas di motor-nya ini. Karena kalau dipisah di yang sebelumnya itu jadi dia jauh di bawah kapasitas kan. Jadi assignment-nya agak beda nanti hasilnya. Ini dari yang Frank-Wolfe D4. Karena ini buat PC ya. Jadi 1 min 30%. D4 itu adalah yang rute paling cepat untuk pasangan zonanya itu. 14 itu kan D4 itu kan yang ini masih demand. Ini masih demand, jadi masih pakai dari MAT yang sebelumnya. Terus yang MC juga bedanya ini nggak pakai 1 minus ya, karena langsung 30%-nya. MC-nya kan nih yang dikasih tahu ya, sampai-nya nggak dikasih. Terus ini jarak, ini jarak nih. Jaraknya baru yang dari rute tercepatnya. Dipilih jaraknya dari rute tercepat. Dari yang pasangan zona pertama ke zona kedua itu kan tercepatnya di yang rute ketiga kan, yang aku hijau ini. Ya kan paling cepat tuh. Karena dia PP-nya paling rendah di iterasi terakhir, cuma 11,39. Jadi paling cepat. Jadi kita pakai si jaraknya itu, jarak 11-14, ini kan 3,5 yang ini, sama 14-15. Yang 4 ini. Jadi 3,5 tambah 4. Itu jadi jarak buat yang di matriks jarak ini. Yang untuk kedua modelnya ini, C sama PC. Karena sama kan ya. Nah, yang LRT dia beda. Gitu. Karena kebetulan di sini untuk masing-masing pasangan masing-masing pasangan zona, dia tuh ada yang semuanya di rute itu terhubung sama LRT. Jadi kebetulan jadi lebih gampang. Kalau enggak, nah misalkan gini nih, setelah ada LRT dia harus ganti moda gitu. Jadi dia lebih susah gitu ya. Kebetulan kan ada kayak gini, jadi kita asumsiin aja bahwa yang dipakai di matriks D-nya si LRT itu yang itu yang rute pertama. Jadi distance LRT itu pakai yang distance rute pertama untuk pasangan zona 1-2. Untuk yang pasangan zona 1-3 berarti pakainya yang yang full biru ini. Yang pasangan zona 2-3 kayaknya yang ini ada yang lain lagi kan sih. Lanjut. Lain aja. Ya pas juga soalnya. Nah, berikutnya untuk yang
Ini waktu tempuh. Waktu tempuh kita rekapitulasi dari yang tadi kan nih ya, kan jarak pada rute tercepat. Nah ini waktunya, jadi kita ambil aja langsung dari yang AT23 itu adalah ya, nah ini yang jarak, jadi waktu yang paling cepat. Jadi kita ambil buat yang di matriks waktu perjalanannya. Untuk PC sama MC, PC kan, yang MC kan tadi 1,85 lebih besar dibandingkan yang 1,45 lebih besar dibandingkan yang ya, tempuhnya. Jadi kita tinggal kaliin aja dari yang atas 1,85, 1,45. Kalau yang LRT dia pakai kecepatannya dia berapa? Kecepatan operasi LRT-nya kan tadi dikasih tahu bahwa cuma 40 km per jam. Dan itu konstan. Pun itu kecepatan rata-ratanya. Nah, dia karena dia 40 dikasih taunya, jadi kita pakai 40. Jadi J17 itu adalah yang jaraknya. Nih. Jarak ini dibagi sama kecepatannya. Ya, jarak dibagi kecepatan dikali sama 60. Karena kita maunya dalam menit. Di T-nya ini. Karena di soal dikasih tahu menit. Untuk parameter apa namanya? Waktu tempuh ini. Karena kalau misalnya kalian pakainya jam atau kalian pakai detik atau yang lain-lain, tuh bakal beda lagi sih koefisiennya. Tuh. Ini bakal beda kalau kalian pakai yang lain satuannya. Setelah itu kita ngitung juga matriks biayanya. Tuh, untuk yang PC sama MC kita pakai BOK-nya. Kali sama jaraknya. Jadi kan karena dikasih tahu BOK-nya itu per kilometer. Kali sama jaraknya tadi dari matriks jarak itu. Distance matrixnya dibagi sama 1000. Nah, sorry, karena dalam Rp1.000 untuk koefisien yang disediakan. Jadi yang pakai satu yang lain, yang pakai rupiah doang, tapi Rp1.000 dibagi sama. Nah setelah itu kita baru ngitung selisih parameter. Yang pertama adalah cost. Ini costnya. Selisih costnya berapa? Untuk dari antara LRT sama MPC. Jadi kita kurangi antara cost si LRT dengan cost atau passenger car, mobil penumpang. Nah selisihnya itu kita rekapitulasi itu masing-masing pasangan zona ini. Sama juga untuk yang MC. Kita lakukan juga seperti itu. Kemudian setelah itu kita itu juga untuk yang selisih parameter itu tempuhnya antara LRT dengan PC dan juga dengan MC. Nah, dari situ kita bisa dapat berapa selisih utilitasnya. Pakai fungsi yang disediakan di soal tadi itu yang apa tadi? Delta. Bisa. Nah, ya. Yang ini. Delta U-nya ini. Nah ini. Delta U12. Kita hitung. Jadi yang antara PCLRT sama MCLRT juga itu. Nah dari situ kita bisa hitung berapa probabilitasnya. Satu dengan cara pakai rumus yang logit. 1 plus eksponen dari minus delta U-nya. Itu dikasih soal juga. Nah, itu dinyatakan dalam persen. Jadi dikonvertnya ke persen. Biar lebih bagus kelihatannya. Jadi probabilitas berpindah dari yang penumpang dari mobil penumpang ke LRT itu berarti ketika dibangun LRT 7,84% dari penumpang yang awalnya pakai mobil dia akan pindah ke LRT. Sama juga buat yang untuk tadi sepeda motor dapat. Nah kita bisa lihat bahwa yang nyata yang di motor itu lebih banyak yang berpindah. Nah pakai itu karena tadi waktu tempuhnya si motor itu ternyata sedikit dibandingkan yang mobil. Hanya kayak gitu. Sebenarnya itu enggak itu ya prestatif aktual karena biasanya yang mobil yang lebih lama. Nah ya udah aja. Nah, soal dikasih kayak gitu ya udah.
Seperti saja. Terus kita bisa cek berapa jumlah penumpang yang berpindah dalam satuan orang per jam. Untuk yang dari passenger car ke LRT. Dengan cara di antara MAT tadi yang MATPC ini D2 itu terus dibagi sama EMP-nya kita jadiin ke SMP dulu. Kita jadiin ke kendaraan dulu. Terus nanti kita kali sama okupansinya orang per kendaraan. Jadi kita bisa dapat berapa orangnya. Nah, terus nanti dikalikan sama T12 itu adalah di probabilitas berpindahnya tadi. Jadi nanti kita bisa dapat tuh berapa orang per jam yang akan LRT dari awalnya pakai mobil. Sama juga buat yang C. Nah, karena hitung agak nggak mungkin ya, karena kalau orang yang 203,048 orang kan kalau orang pakai koma. Kayak kita ubah jadi kita round up aja biar lebih bagus, biar representatif. Berapa untuk yang MC, berapa buat yang MC, berapa dari MC ke LRT, berapa dari MC ke LRT. Nanti kita bisa totalin untuk yang jumlah penumpang LRT yang yang berpindah dari kendaraan sebelumnya. Jadi kita cuma mempertimbangkan yang berpindah aja, dalam mempertimbangkan pengguna baru. Nah, kalau pertimbangan pengguna baru nanti harus trip generation lagi. Nah, terus nanti kita dapat MAT setelah kita bangun LRT yang berapa. Nah, cara mengurangi antara MAT yang sebelumnya, tiap pasangan zona, kan misalnya zona 2 ya, dikurangi sama yang penumpang yang berpindah, dibagi sama Z-2 itu adalah, kita balikin lagi ke SMP ya, bagi sama okupansinya, dikali sama EMP-nya, karena kita mau balikin ke SMP lagi, dari orang. Kita balikin ke kendaraan dulu, dari kendaraan ke SMP. Oke. Untuk masing-masing pasangan zonanya. Jadi MPC berapa, MC berapa, terus nanti ditotalin. Dapatlah MAT yang baru. Totalnya SMP per jamnya. Untuk seluruh pasangan zona. Jadi kalau perlu silakan dibulatkan ke atas 1 koma. Karena kan MP itu kan MP-nya kan itu yang lebih dari 1 koma ya. Kita buatnya 1 koma aja. Yang ke atas juga. Saya mau ditanyakan dulu untuk mode shift ini. Ribet sih gimana nih? Sebenarnya nggak terlalu susah. 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Lanjut. Nah, setelah itu kita... Oh iya. Nanya tadi tuh buat nentuin yang waktu tempuh paling cepatnya itu tuh dari yang tabel yang di atas atau yang di bawah sih bos, yang Frank Wolf? Jadi yang ini. Sama aja sih. Karena ini kan kita ambil dari atas ya. Ambil dari atas untuk masing-masing iterasi. Ini dari iterasi ke 10 nih. L dari iterasi ke 10. Yang ini. BL kalau BL. Nah, kita jumlahin lagi. Ini dari bawah sebenarnya. Karena kalau dari atas kan masih per linknya ya. Kalau di bawah itu kan udah per rutenya. Jadi kita tinggal di bawah ini. Masing-masing pasangan zona. Terus kalau perpindahan dari misalnya dia ngomongkan mobil penumpang ke LRT, berarti dia selisihnya selalu komponen LRT dikurang komponen kendaraan pribadinya gitu ya? Iya. Selalu gitu. Kedua dikurangi. Oke, itu dulu deh bos. Kasih. Oke. Setelah itu kita ninjau ketika dikasih khusus pelebaran. Jalannya mau dilebarin. Jadi ini nggak terkait sama yang mau sebut tadi ya. Jadi masih pakai MAT yang lama. Jadi ketika diperlebar, si kapasitasnya naik 1,5 kalinya. Jadi tinggal dikali 1,5-nya di C0-nya ya. Handicapnya ya tadi. Di Excel ini. Terus di FFS-nya dikali sama 1,2. Jadi ketika kita lebarin jalannya,
kecepatannya juga akan bertambah 1,2 kali. Nah, kenapa dipilih yang rute ini sama yang ini? Karena kita ninjau sebenarnya tergantung jadwal masing-masing sih. Cuma kalau aku lihat dari VCR-nya. Yang VCR paling tinggi. Nah, yang VCR paling tinggi kan yang 0,89 sama yang kedua tinggi itu kan yang 0,73 ini ya. Nah, itu yang aku bikin jalan dilebarin. Jadi salah satu caranya jauh VCR-nya. Gitu. Tapi dua ruas, dua-dua ya. Sama ini di Frank Wolfie lagi. Di Frank Wolfie tapi kita ngubah si dua ruas. Aku nggak usah bahas ya. Nah, yang LRT juga kita tinjau sekarang. Ketika dibangun LRT kan pastikan dia kecepatan kapasitas kan bakal makin berkurang ya. Kalau kita ngebangun LRT karena bagian badan jalannya dipakai buat naruh tiang, stasiun apa lah. Kapasitasnya berkurang jadi tersisa 60%-nya. Dia berkurang 40%. Terus kapasitasnya jadi 70%-nya karena kan makin sempit juga ya. Kita disuruh alignment lagi. Jadi sama aja kayak tadi dilebarin, bedanya itu dikurangi. Cuma di sini itu kita harus pakai MAT yang setelah kita motifkan tadi. Jadi pakai MAT yang jadi koreksi. Lainnya yang kita pakai untuk di yang Frank-Wolfie, untuk yang assignment yang di LRT. Ini aku pakai Frank-Wolfie karena apa sih sebenarnya kalau mau pakai incremental juga boleh juga sih karena nggak dilarang ya. Cuma tergantung jadwal. Menurut aku Frank-Wolfie lebih baik. Kalau menurut kalian beda ya nggak apa-apa. Terus nanti setelah itu kita ngebandingin kalau salah. Nah iya, jadi ngebandingin ketika kita lebarin jalan sama yang ketika kita operasi LRT gitu. Ternyata hasilnya ternyata yang di pelebaran ketika kita ngelebarin jalan PCR-nya ternyata cuma 0,386. Kalau kita LRT ternyata malah naik dari yang awalnya cuma 0,471. Kalau kita pelebaran jadi berkurang. Kalau kita bangun LRT ternyata 0,524. Artinya si pengguna yang berpindah kayak dari mobil penumpang sama motor ke LRT itu nggak sebanding sama pengurangan kapasitasnya sama pengurangan free fall speed-nya untuk masing-masing rute ataupun linknya itu. Makanya PCR-nya malah naik, malah turun. Kalau disuruh kesaran silakan kesaran. Jadi tarik pengguna pakai kasih insentif lah tarifnya dimulai. Nah itu kalau disuruh kasaran ya, tapi kalau enggak ya cukup sama hasilnya aja. Masih jadi dikit-dikit lah. Kita jauh juga dari min speed-nya. Speed-nya dari awalnya adalah 8,39. Kalau pakai pelebaran dia naik. Jadi lebih bagus kan. Kalau makin tinggi kan makin bagus ya. Makin cepat. Tapi kalau pakai alat ternyata turun. Jadi simpulannya ketika kita melihat kondisi yang ini, untuk kondisi kasus ini, kita ngelebarin jalan tuh lebih bagus dibandingkan bangun alat. Tapi kalau misalnya kita ninjau jangka panjang, kalau misalnya kita proyeksiin lagi, mungkin lebarin jalan tuh ada induced demand. Jadi ada demand yang baru yang masuk. Awalnya nggak mau naik kendaraan pribadi, jadi malah naik karena jalan lebih enak, lebih luas. Karena ini untuk jangka panjang, hijau assignment-nya. Kesimpulannya adalah melebarkan jalan adalah solusi yang terbaik untuk kasus ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak sampai 2203 ya.
Oke, kalau nggak ada, balik. Tetap semangat untuk ujiannya nanti yang Pak Harun kami yang bikin soalnya. Tetap semangat aja nanti belajar. Dan untuk yang Pak Harun juga silakan belajar yang dari ini ya, yang dari soal kabunan ini. Karena mungkin nanti akan keluar juga. Mungkin akan kami keluarkan juga. Oke, dari asisten yang lain ada yang mau ditambahkan? Cisna, siapa nih? Cisna doang ya? Mau nambahin nggak, Cis? Oke, kalau nggak kita cukup aja ya. Makasih semuanya untuk yang udah datang. Nanti silakan tanya aja kalau ada yang kesulitan ya. Oke, terima kasih. Good luck ujiannya. Terima banyak Mas Wis.